ketika Rasulullah mengukir kalimat tauhid di cincinnya, dan turunlah malaikat Jibril. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW menyuruh orang Yahudi yang ahli dalam membuat perhiasan untuk membuatkan cincin yang berukiran kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah cincinnya sudah jadi, Nabi Muhammad melihat bukan hanya berukirkan kalimat la ilaha illallah, namun juga berukirkan kalimat Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad yang tadinya hanya menyuruh mengukirkan kalimat tauhid menjadi bingung karena kejadian itu. Kemudian langit terbuka, dari atas langit turunlah malaikat Jibril seraya berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucap salam kepadamu dan berfirman, engkau sudah mengukir sebuah nama yang paling kau cintai, maka aku pun mengukir nama yang paling kucintai." Nabi Muhammad tersenyum mendengar hal itu. Berikut ini merupakan 5 wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi Muslim yang baik di akhir zaman. Yang pertama, janganlah kalian mengumpulkan makanan yang tidak akan kalian makan. Yang kedua, janganlah membangun rumah yang tidak kalian tinggali. Yang ketiga, janganlah kalian berlomba-lomba mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kalian tinggalkan di kemudian hari. Yang keempat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada suatu hari nanti kalian akan dikumpulkan di hadapannya. Dan yang terakhir, hendaklah kalian mencintai alam akhirat yang pasti akan kalian tempati dan kalian kekal di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah bukti pengorbanan Rasulullah agar semua umatnya masuk surga. Pada saat Rasulullah melihat putrinya Fatimah Az-Zahra menangis, beliau bertanya, "Wahai putriku Fatimah, apa yang membuat engkau menangis?" Fatimah menjawab, "Wahai ayah, sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah. Sebentar lagi ruh dan jasadmu akan terpisah. Maka aku tidak akan lagi berjumpa denganmu, wahai ayah." Kemudian Rasulullah berkata, "Nanti setelah aku wafat, maka engkau adalah orang pertama kali yang akan menyusulku menghadap Allah. Wahai Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal. Apabila timbangan umatku dosanya lebih besar, maka disitulah aku bersujud dan memohon syafaat kepada Allah agar terampuni dosa-dosa daripada umatku. Setelah itu jumpai aku di Sirat, di sanalah aku akan menggenggam tangan setiap umatku agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Sungguh aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum semua umatku masuk ke dalamnya." Jagalah solatmu. Jikalau kamu tak sanggup menunaikan solat tahajud di waktu malam, masih ada solat sunnah duha di pagi hari. Kalau kamu tak sempat, solatlah 2 rakaat di waktu kapan saja. Jika kamu tak sempat melakukan solat sunnah lainnya, maka perbaiki saja solat 5 waktumu. Jika solat wajibmu masih berat, kamu kerjakan, maka ambillah korek api, lalu bakar jarimu. Berapa lama kamu akan tahan dengan api yang tak sebanding dengan api di neraka? Ketahuilah, jika penghuni neraka disiksa dengan api dunia, niscaya mereka masih bisa tidur dengan api tersebut. Dan sudah bisa kalian bayangkan betapa dahsyatnya panas api neraka, hingga penghuni neraka menganggap api dunia tidak ada apa-apanya sama sekali. Na'udzubillahi min zalik. Setelah manusia menghadapi kematian, dia akan mengalami perjalanan yang panjang. Berikut adalah urutan yang akan dilaluinya. 1. Alam barzah, juga dikenal sebagai alam kubur, adalah tempat penantian sebelum menuju ke alam akhirat. 2. Yaumul Ba'ad, yaitu hari kebangkitan semua manusia dari alam kubur saat hari kiamat tiba. 3. Yaumul Mahsyar, adalah hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. 4. Yaumul Hisab, atau Yaumul Mizan, merujuk pada hari perhitungan atau penimbangan semua amal perbuatan di dunia, di mana mereka akan dibalas dengan amal perbuatan di dunia. Setelah itu manusia akan menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim. 5. Surga dan neraka, setelah amal perbuatan ditimbang, tempat manusia selanjutnya akan ditentukan, apakah dia akan berada di surga atau di neraka. Inilah bukti pengorbanan Rasulullah agar semua umatnya masuk surga. Pada saat Rasulullah melihat putrinya Fatimah Az-Zahra menangis, beliau bertanya, "Wahai putriku Fatimah, apa yang membuat engkau menangis?" Fatimah menjawab, "Wahai ayah, sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah. Sebentar lagi ruh dan jasadmu akan terpisah. Maka aku tidak akan lagi berjumpa denganmu, wahai ayah." Kemudian Rasulullah berkata, "Nanti setelah aku wafat, maka engkau adalah orang pertama kali yang akan menyusulku menghadap Allah."
Wahai Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal. Apabila timbangan umatku dosanya lebih besar, maka disitulah aku bersujud dan memohon syafaat kepada Allah agar terampuni dosa-dosa daripada umatku. Setelah itu jumpai aku di Sirat, di sanalah aku akan menggenggam tangan setiap umatku agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Sungguh aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum semua umatku masuk ke dalamnya.